Bisa menghasilkan 90 juta sebulan gajian dari YouTube itu mustahil guys, dan kalian ditipu oleh YouTuber besar. Nah, itu kan sering banget kalian dengar. Yuk kita akan jawab hater-hater seperti ini dengan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin share aja ya teman-teman. Saya ingin berbagi buat kalian karena ya mungkin channel ini akan saya jadikan tempat sampah aja ya, sampah dalam tanda kutip yang positif ya. Ya unek-unek ataupun mungkin sharing-sharing pengalaman dan mungkin jurnal harian saya, perjalanan untuk cari uang di konten. Oke? Jadi ini ya, langsung aja saya tunjukin deh. Jadi gini, beberapa hari yang lalu itu memang banyak banget ya teman-teman itu yang mulai bilang kalian ditipu YouTuber besar, kalian mungkin YouTuber besar itu nipu-nipu, cari uangnya dari situ aja, cari uangnya dari penipuan-penipuan, cara menghasilkan uang dari internet, berapa juta, 100 juta setiap bulan, dan lain sebagainya. Dan saya akan jawab di video kali ini. Ini bukan menuju ke si A, si B, si C, enggak. Tapi ya untuk teman-teman semua, tujuan dari video ini insya Allah akan baik ya. Pastikan tonton sampai akhir. Yuk langsung aja saya tunjukkan nih. Ini adalah penghasilan saya di bulan Juli kemarin. Kalian bisa lihat ya. Ini tuh satu akun AdSense saya doang loh ya. Bukan AdSense yang lain. Dan ini atas nama istri saya doang ya. Ini atas nama istri. Kalian bisa lihat ya. Ini bukan edit ya. Saya refresh nih. Saya klik nih. Nanti dikira edit-edit. Nanti dikira editan dan sebagainya nih. Saya klik deh ya. Saya klik. Oke. Kalian perhatikan baik-baik. Nggak ada editing apapun, dan ini juga loading normal, ini segini ya. Oke, kalau nggak percaya yuk langsung aja kita buka lagi nih di bagian payment info ya. Di bagian payment info ini udah tertera jelas ya guys ya, udah tertera jelas di bagian ini nih ya. Ini di bagian ini nih, Juni ya, Juni 1.30, saya akan klik seperti ini nih ya. Sengaja saya kecilin, kenapa? Biar saya nggak pakai nyensor-nyensor dulu. Ini kan bahaya banget kalau di-share ke orang-orang, saya males banget ya. Nah, ini kalian bisa lihat di bulan Juni kemarin ya. Kalian bisa perhatikan, ini saya dapat 92 juta, ada yang dapat 87 juta nih ya. Ini yang bulan ini belum cair karena memang masih tanggal berapa ini ya. Nah, ini nih. Ini yang udah cair di bulan Juli, 91 juta. Kalian bisa klik di sini tuh ya. Ini bukti asli, nggak edit-edit ya. Ini kalian bisa lihat ada 91 juta di sini. Nah ini ya, ini pembayarannya sudah masuk. Kalian bisa lihat ya, ini akun AdSense-nya atas nama istri saya loh, bukan atas nama saya sendiri. Dan satu hal lagi yang paling penting juga di sini, ini nih. Pajaknya 83.000. Artinya ini murni dari konten Indonesia dengan berbahasa Indonesia ya. Jadi ini adalah bukti bahwa untuk bisa dapat 90 juta sebulan dari internet, dari YouTube, itu bukan hal yang mustahil. Oke, banyak orang yang bilang, "Bang, lu kan cari duitnya di channel-channel yang ngajarin orang buat cari duit." Ya, itu sering banget tuh, ada yang nyinyir-nyinyir kayak gitu tuh. Jadi gini, nyinyirnya kayak gini. Ya, lu mah nyari duitnya juga dari cara kayak gini kan, ngajarin orang cara cari duit, sendirinya lu juga nggak ngerti cara yang lain. Oke. Saya suka nih kayak gini nih. Jadi kita akan jawab dengan data aja ya. Kita akan jawab dengan data aja. Kita akan buka akun saya, akun channel yang terbesar saya nih, channel Hendra Setio nih. Udah mau 400.000 subscriber. Kita buka-bukaan aja guys. Kita buka-bukaan aja nih di sini nih ya. Nih pendapatan di bulan Juli ya. Tadi kan saya dapat 90 juta ya, 92 juta. Ini cuman dapat 29 juta. Di channel Hendra Setio yang katanya orang-orang channel-channel besar ya, yang dalam tanda kutip channel besar, padahal channel besar itu kan hanya angka. Coba deh dicek mulainya kapan. Mulainya nggak jauh-jauh beda kok sama orang-orang yang ngata-ngatain channel-channel besar ya. Justru mungkin kadang mereka juga lebih lama. Ya, tapi hanya karena kita bisa lebih cepat untuk dapat subscriber, dikiranya channel besar ya, dalam tanda kutip channel besar. Padahal ya selisih paling 2 bulan 3 bulan ya. Ya, itu adalah pencapaian dan perjuangan seseorang, masing-masing mempunyai jalan yang berbeda. Nih, dari 92 juta di channel Hendra Setio saya cuma dapat 29. Gak ada 50%-nya. Nah, banyak orang yang bilang, "Ya, lu mah cari duitnya dari konten-konten Hendra Setio ini yang ngajarin orang buat cari-cari duit." No, ini nggak ada 50%. Seandainya misal ini nggak dimasukkan ke 92 juta tadi deh, ya anggap aja ini 30 juta biar gampang enak ngitungnya. Saya masih dapat 60 juta sebulan.
dari konten dengan berbahasa Indonesia. Entah itu ada channel yang menampilkan wajah atau tidak, kalian juga tidak perlu tahu kan? Masa iya saya harus keluar-keluar, ini channel saya guys, tolong di-subscribe. Saya paling benci yang namanya promosi-promosi channel dan juga sub for sub. Gimana mungkin saya minta kalian untuk nge-sub channel-channel saya yang lain? No, kecuali memang berhubungan. Kayak Hendra Setio dan kelas kreator ini berhubungan. Karena di channel Hendra Setio ini, saya tidak membahas yang namanya tutorial teknis YouTube ya. Maksudnya untuk gimana-gimana itu saya tidak membahas secara spesifik. Karena nanti kontennya akan nyampur-nyampur. Karena di situ sebenarnya saya pengen konsep untuk personal branding saya. Seorang digital marketing, seorang internet marketer. Ya udah dari lama dan saya pengen nge-personal branding di situ. Karena di situ saya juga nggak ngebahas cuman YouTube aja, tapi ngebahas tentang berbagai macam hal ya. Nah, dari sini itu sudah jelas dong. Ya, penghasilan yang saya dapatkan nggak melulu dari channel itu aja. Nah, ini sengaja saya tunjukkan untuk menjawab teman-teman semua yang mungkin berpikiran, ya orang ini mah nyari duitnya dengan ngajarin orang cara cari duit. Padahal, seperti yang kalian tahu, 50%-nya aja nggak nyampe, bos. Ya, bukannya sombong, tapi ini untuk menyadarkan kalian bahwa sesuatu yang menurut kalian tidak mungkin, itu bukan berarti tidak mungkin juga dicapai oleh orang lain. Ya, Mas Imam Januar aja berkali-kali lipat penghasilannya dari saya. Bahkan satu channelnya mungkin bisa ratusan juta. Itu ya mereka biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya gimana ya? Mereka itu udah ngerti, udah paham. Jadi ngeliat orang dapat 20, 30 ya biasa. Orang yang belum mampu mencapai segitu pasti akan mikir mustahil, nggak bisa dan lain sebagainya. Banyak orang yang sok pinter itu berusaha untuk ngeyel. Dia nggak bisa, artinya orang lain juga nggak bisa nih. Nah ini saya pengen kalian itu nggak punya pemikiran seperti itu. Jadi dari sini clear ya, siapa yang menipu, siapa yang sebenarnya cuma salah paham, siapa yang sebenarnya cuma nggak ngerti maksud dan tujuannya. Setiap orang berhak mempunyai persepsi masing-masing, tapi setiap orang nggak berhak menilai orang lain itu menipu. Oke, dia mungkin yakin cara dia bagus, tapi belum tentu itu menipu. Sekarang begini, orang mengatakan orang lain menipu, itu berdasarkan histori yang dulu-dulu. Padahal kita tahu teknologi itu perkembangannya sangat pesat. Ya, oke, ada beberapa konten saya di Hendra Setio yang mungkin dalam tanda kutip ada tulisan re-upload dapat uang ratusan juta, tapi coba ditonton videonya. Kebanyakan orang sok pinter tidak menonton videonya sampai akhir. Terus kemudian ngejudge, ini kok ngajarin orang re-upload dapat uang. Karena dia sok pinter, dia nggak mau nonton sampai akhir. Padahal di dalam video itu dijelaskan resikonya, kenapa ini tidak boleh, bahkan termakan kata kunci dari judulnya aja. Ya, termakan kata kunci dari judulnya aja. Nih. Ini karena mereka sok pinter, nggak mau nonton videonya sampai full. Ya, ini menjadi penyakit, menjadi fitnah ujung-ujungnya. Padahal di dalam video itu jelas, ya tidak ada melanggar aturan yang gimana-gimana. Kalau suatu saat cara itu udah nggak bekerja, bukan berarti video itu menipu. Kenapa? Karena ya udah dijelaskan resikonya. Dan udah dijelaskan bahwa ini ada kemungkinan untuk gagal monet. Tapi saat itu masih diizinkan. Ya, nggak ada yang bilang konten re-upload jauh lebih baik dibandingkan konten original. Ya, re-upload yang dimaksud di sini adalah konten reaction loh sebenarnya. Jadi ada diri kalian, ada muka kalian, ya kalian mengomentari video orang lain, itu orang-orang awam mikirnya itu re-upload. Ya, tapi ya oke lah, di YouTube kan ada konten memang jenis konten reaction, konten daur ulang, dan bahkan YouTube menyediakan fitur yang namanya remix. Untuk apa? Biar orang bisa nge-review atau mungkin nge-reaction konten orang lain. Dan kalau memang yang punya konten tidak mengizinkan, dia bisa kok mematikan untuk tidak boleh diremix. Tapi kenyataannya apa? Banyak orang yang justru lebih seneng kontennya diremix. Kenapa? Ya untuk promosi gratis buat dia tentunya. Yang orang gak ngerti, yang pikirannya picik dan mindsetnya cetek, itu dia akan mikir, ya mungkin ini mah nyuri konten orang. Lah yang punya konten lo gak masalah. Yang punya konten lo mengizinkan untuk diremix dan itu fitur diizinkan oleh YouTube, tapi masih juga mencela. Ya udahlah, terserah lah ya. Kita nggak bisa berdebat untuk orang-orang seperti itu. Intinya ambil positifnya, buang negatifnya. Saya pun juga nggak 100% benar. Saya pun menyampaikan apa yang saya pahami dan saya pun juga selalu bilang bahwa saya tidak 100% benar. Saya pun juga masih belajar sampai saat ini. Ya, saya pun bahkan kepengen belajar sama Mas Imam Januar. Cuman memang waktu dan jaraknya terlalu jauh. Ya, saya pengen berguru ke beliau. Nah, sekarang ada orang-orang oknum-oknum yang bilang, ya YouTube itu harus kayak gini.
Aduh, malu sama Mas Imam Januar guys. Beliau aja rendah hati banget. Nggak sok pinter, nggak sok bermanfaat buat orang lain padahal yang diajarkan salah. Ya, ini saya tidak menjurus ke siapapun ya. Ini saya tidak menjurus si A, si B, si C. Tolong digarisbawahi. Kalau kalian merasa tersindir, ya mohon maaf. Tapi bukan itu dan maksud saya. Jadi kalau kalian merasa tersindir, berarti kalian merasa diri kalian seperti itu dong. Ya, harapan saya kalian nggak merasa tersindir dengan video kali ini. Oke, ini adalah sebuah hal yang mana ada banyak faktor yang menentukan kesuksesan orang. Kalian nggak bisa bilang, oh si A kok pakai cara itu bisa sukses, kok saya enggak. Kalian tidak pernah introspeksi diri. Kalian tidak pernah memikirkan apa yang sudah dilalui oleh orang tersebut. Ya, misal dia itu rajin sholat tahajud, dia rajin sedekah, sedekahnya itu nggak hitung-hitungan, sholat sunnahnya itu kenceng-kencengan. Nah kalian bilang, saya ini lebih jago, video saya lebih bagus, saya lebih rajin. Kok dia bisa lebih sukses? Ya kalian hidup, kalian bernafas, kalian atas izin siapa? Ya itu dia tuh. Itu yang harus teman-teman sekarang ikhtiar itu nggak cuman kerja keras doang, juga disertai dengan doa. Kalau yang Maha Kuasa menentukan bahwa kalian bisa dapat penghasilan dari ini gede, kenapa kalian yang komplain? Ya kembali lagi, dilempar ke channel besar, channel kecil, apa itu mengkotak-kotakan channel besar, channel kecil? Channel kecil, apa yang disebut channel kecil sebenarnya? Follower kah? Subscriber kah? Penghasilan kah? Apa? Nggak ada istilah channel besar dan channel kecil. Channel dengan subscriber besar belum tentu mempunyai penghasilan yang besar. Channel dengan subscriber kecil juga belum tentu punya penghasilan yang kecil juga. Ya, mau tahu channel saya yang cuma 4.000 tapi penghasilan 10 juta per bulan? Buat apa? Nanti dikira bohong, dikira editing. Intinya sih mindset yang kecil-kecil itu selalu mikirnya, selalu nipu-nipu, berusaha untuk menjelekkan orang lain agar dirinya bisa naik. Ya, hal-hal seperti ini saya rasa teman-teman harus hindari. Karena gini loh, kenapa sih kok kita nggak mau bertindak lebih positif gitu ya? Orang mempunyai pendapat, misal pendapat kita, oh kita itu baiknya bikin A. Saya itu meyakini cara A bisa sukses loh. Tapi kalau kalian meyakini cara B bisa sukses, ya silahkan. Tapi saya juga berhak, oh cara B itu memiliki resiko kayak gini-gini. Menurut saya, itu juga bisa berhak. Ya, selama nggak ngebego-begoin, selama nggak menghina secara terang-terangan sebuah cara dan metode, ya menurut saya fine-fine aja. Karena ini adalah opini, ya udah sebatas opini. Tidak perlu menyerang fisik, tidak perlu menyerang body shaming dan lain sebagainya, ya. Karena itu sudah mencerminkan akhlak yang kurang mulia, ya. Intinya ya gini aja. Orang yang benar-benar ngerti dan benar-benar paham, ya, yang mungkin kalian anggap orang yang jago banget, lihat aja dulu perkembangan akunnya seperti apa sekarang. Perkembangan dia sudah mencapai apa? Dia menghina siapa? Orang itu siapa yang dihina? Sama dia lebih bagus mana? Orang yang diserang, yang dikira nipu-nipu itu sama dia lebih bagus mana? Ya, oke, lihat aja beberapa akun media sosialnya. Mana yang banyak berkembangnya? Gitu aja deh. Gitu aja. Kan beda akun media sosial pasti beda juga kan yang dibahas. Ya, itu kalian bisa lihat aja bagaimana orang itu memang benar-benar punya keahlian di situ atau cuman pura-pura jago untuk menghasut dan untuk menularkan pikiran-pikiran negatif, ya. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Ini jujur terpaksa ingin saya bahas karena saya merasa di YouTube ini sudah mulai tidak kondusif untuk hal-hal seperti itu. Ya, namanya haters pasti ada. Sekelas Mas Imam Januar yang sudah mensukseskan kampungnya, yang sudah masuk TV berkali-kali, ada hatersnya. Sekelas Dan JC yang sudah diakui oleh YouTube, yang diundang kemana-mana, yang subscribernya gede, ada banyak hatersnya. Memang itu tuh ada, tapi kita harus melawan haters dengan karya. Nah, haters itu memang bisa dibiarkan, tapi terkadang kalau dia menggiring opini yang terlalu liar, yang menyangkut harkat martabat orang lain, menurut saya ya harus dilawan, ya. Karena kalau apakah haters itu kalau dia tidak punya pengaruh, ya nggak masalah. Tapi masalahnya kalau dia punya pengaruh, dia akan membuat orang lain untuk juga berpikiran negatif kepada orang lain tersebut tanpa tahu histori dan latar belakangnya. Ya, ini wajib kalian pahami sih, nggak bisa nggak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Ya, perbanyak aja ibadahnya. Kunci sukses saya mungkin bukan karena saya jago,
Tapi mungkin saya berusaha untuk semaksimal mungkin menyeimbangkan antara kerja keras dan juga ibadah. Bukannya saya sok suci, enggak, saya juga banyak dosanya. Tapi ketika kita menyadari kita banyak dosa, kenapa kita tidak meningkatkan ibadah kita? Setidaknya timbangan amalan kita itu setidaknya hampir sejajar gitu loh sama dosa. Atau mungkin lebih banyak amalannya dibandingkan dosanya. Tujuan dari video ini murni hanya untuk sharing, siapa tahu kalian mendapatkan banyak manfaat dari video ini, menjadi amal jariah buat saya dan mengurangi dosa-dosa saya itu. Coba ditingkatkan ya ikhtiar jalur langitnya, mulai dari ibadah, sholat sunnah, puasa sunnah pun kalau bisa kalian kencengin. Ya, setidaknya kalian itu merasa lebih tenang, merasa lebih yakin, dan setidaknya teman-teman itu merasa benar-benar bisa mendapatkan penghasilan dari internet tanpa cara yang aneh-aneh, tanpa trik yang aneh-aneh, dan murni fokus di konten kalian. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf buat yang teman-teman yang merasa tersinggung. Tujuan video ini bukan buat menyinggung kemana-mana, tapi ya ini adalah jawaban saya terkait suasana yang kurang kondusif di YouTube akhir-akhir ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.